Dan syafaat ini hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak dimiliki oleh orang lain ataupun yang tidak dimiliki oleh bahkan oleh nabi-nabi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang syafaat. Apakah syafaat itu ada macam-macamnya dan siapa saja yang berhak mendapatkan syafaat? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita harus percaya akan adanya syafaat ya. Syafaat itu adalah pertolongan, baik dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari orang-orang yang soleh. Syafaat itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu adalah syafaat yang ada di alam mahsyar. Dan syafaat ini hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak dimiliki oleh orang lain ataupun yang tidak dimiliki oleh bahkan oleh nabi-nabi yang lain. Hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat Nabi Adam sudah merasa di alam mahsyar sudah tidak bisa dikatakan lagi dengan tingkah-tingkahnya, maka umat Nabi Adam mencari Nabi Adam, meminta pertolongan agar diberi syafaat oleh Nabi Adam alaihi salam. Sekian lama akhirnya bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, tetapi sayang Nabi Adam alaihi salam tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi Adam alaihi salam berkata, coba cari mungkin ke Nabi Idris alaihi salam. Begitupun sama umat Nabi Idris alaihi salam tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Coba kepada Nabi Musa, coba kepada Nabi Ibrahim, coba ke Nabi Isa, semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencari nabinya, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun bisa memberikan syafaat. Sehingga di sini di alam mahsyar hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang bisa memberikan syafaat. Tentulah yang akan didahulukan itu siapa? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mungkin ke umat-umat yang lain. Kedua itu adalah syafaat untuk memasukkan sekelompok orang langsung ke surganya Allah tanpa melalui hisaban. Ini yang sangat-sangat kita harapkan. Dan syafaat ini pula syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Jadi ada sekelompok orang yang langsung saja Allah masukkan ke dalam surganya tanpa dia mendapati hisaban dulu, karena sudah mendapatkan syafaat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat yang ketiga itu adalah syafaat untuk sekelompok orang yang memang harusnya dia itu disiksa, yang harusnya orang itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Bahkan dia itu sudah dihisab. Ketika setelah dihisab ternyata orang tersebut adalah harus masuk ke dalam nerakanya Allah. Tetapi ketika Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam nerakanya Allah, maka datanglah syafaatnya Nabi Muhammad dan orang tersebut pun tidak jadi masuk ke dalam nerakanya Allah. Kemudian masuklah dia ke dalam surganya Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa pada keadaan syafaat di alam mahsyar, syafaat orang masuk ke dalam surganya Allah, ataupun yang sudah dihisab tetapi tidak jadi masuk ke dalam surganya Allah, ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Maka kita sangat bersyukur, kita harus patut bersyukur sekali kepada Allah, karena kita sudah termasuk umat yang terpilih, kita sudah termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk syafaat yang keempat adalah syafaat untuk mengeluarkan pelaku orang-orang maksiat dari dalam neraka. Jadi orang-orang ini sudah masuk ke dalam nerakanya Allah. Seharusnya mungkin orang ini lebih lama di nerakanya Allah. Tetapi datanglah syafaat yang menolong orang-orang tersebut di dalam nerakanya Allah, dijahit tuh, diangkat, sehingga Allah pindahkan ke dalam surganya Allah.
Dan yang kelima adalah syafaat untuk menaikkan derajat sekelompok orang yang memang sudah ada di surga. Jadi di surga pun ada derajat-derajatnya. Maka ketika dia mendapatkan syafaat, derajatnya pun ikut naik. Sehingga ke level yang lebih indah mungkin seperti itu. Nah, untuk syafaat yang keempat dan yang kelima ini, mungkin ini syafaat yang tidak hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Mungkin ini syafaat dari malaikat ataupun dari orang-orang yang soleh. Seperti itu. Dan untuk syafaat yang keenam adalah syafaat untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Dan untuk yang terakhir itu adalah syafaat yang khusus untuk meringankan siksaan bagi orang yang meninggal di dalam keadaan kufur. Na'udzubillah. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa Abu Thalib pun mendapatkan syafaat ini, yaitu pamannya Rasulullah. Tetapi di dalam riwayat lain, menurut Ahlu Kasyaf ya, yang dinukil dari Asy'arani, As-Subki dan Al-Qurtubi, bahwasanya Abu Thalib itu sama seperti ibu dan ayahnya Rasulullah. Bahwa Abu Thalib memang meninggal, kemudian Allah menghidupkannya kembali, kemudian Abu Thalib beriman kepada Rasulullah, kepada Allah, memasuki agama Islam. Menurut Syekh Al-Qurtubi, bahwa Abu Thalib sebetulnya meninggal di dalam keadaan Islam. Wallahu a'lam ya. Tadi dikatakan syafaat itu ada dari malaikat dan juga ada dari orang-orang yang soleh. Kemudian jika kita mempunyai teman, apakah teman kita itu bisa mensyafaati kita? Ya tergantung temannya. Karena pernah ada hadis yang mengatakan istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'ah yaumal qiyamah wal muradus sholihah. Perbanyaklah kita berteman dengan orang-orang yang soleh, karena mereka itu mempunyai syafaat di hari kiamat, yakni teman yang memiliki sifat yang soleh. Yang hanya bisa memberikan syafaat kepada kita teman yang takut kepada Allah, teman yang cinta kepada Allah. Maka Rasulullah berkata, yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Kita akan dikumpulkan nanti kelak di akhirat dengan orang-orang yang kita memang cintai. Secara zahiriyahnya kita berteman dengan orang-orang yang tidak suka sholat, dengan orang-orang yang tidak suka ngaji. Kita tidak tahu apakah ini orang nanti akan masuk ke dalam syurganya Allah atau nerakanya Allah. Itu kan rahasia Allah. Tapi kita tidak tahu secara zahiriyah, tetapi itu tidaklah baik. Tetapi jika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka menuntut ilmu, maka secara zahiriyahnya itu adalah orang-orang yang baik gitu. Bahkan ketika memberi nama kepada anak kita pun, kita sengaja memberi nama seorang ulama. Agar apa? Ibunya mengharapkan agar ya soleh seperti ulama tersebut. Jadi kita tafaul tuh kepada ulama-ulama yang soleh. Maka itulah yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Gitu. Masa kita mau cinta kepada orang-orang yang kufur, seperti anak-anak sekarang cinta kepada artis-artis Korea yang tidak jelas apa agamanya, gitu. Jadi seharusnya kita cinta itu kepada siapa? Kepada ulama-ulama atau kepada para waliullah yang sudah jelas akan masuk ke dalam syurganya Allah, seperti itu. Jadi teman pun bisa mensyafaati kita, jelas bisa, yaitu teman-teman yang soleh. Kalau guru bisa mensyafaati kita, ya apalagi guru, teman saja bisa mensyafaati kita, apalagi guru. Allah berkata kepada orang alim, Allah yang berkata kepada orang alim, mungkin kepada seorang guru, kepada seorang ulama, syafaatilah murid-muridmu walaupun jumlah mereka itu seperti jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit. Bintang itu banyak sedikit. Kata Allah, wahai guru atau wahai orang alim, syafaatilah murid-muridmu walaupun muridmu sebanyak apapun, maka engkau bisa menyafaati seluruh murid-muridmu. Akan Allah mengagungkannya kepada orang yang alim. Kalau santri, teman kita santri, bisa tidak mensyafaatinya kepada teman kita? Bisa. Karena di dalam referensinya mengatakan seperti ini, man a'ana talibal ilmi
Barang siapa yang menolong ilmu, yang menolong akan penuntut ilmu, a'tahullah, maka dia akan diberi oleh Allah kitabahu biyamini, surat amalannya dengan tangan kanan. Wa man ahabba talibal ilmi, dan siapa kasih yang akan penuntut ilmu itu, faqad ahabbal anbiya, sesungguhnya ia akan dikasih akan anbiya. Faqad ahabbal anbiya, dan barang siapa kasih akan anbiya, wa man ahabbal anbiya, adalah ia serta mereka itu, karena ma'hum serta mereka itu, wa man abghadha talibal ilmi, dan barang siapa benci akan penuntut ilmu, faqad abghadal anbiya, maka dia benci akan anbiya, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Jadi di dalam referensi ini dikatakan sesungguhnya diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa menolong penuntut ilmu, maka yaitu sama seperti mencintai para nabi. Dan barang siapa yang mencintai para nabi, maka kelak di akhirat dia akan berkumpul bersama para nabi. Dan barang siapa yang membenci penuntut ilmu, maka ia telah membenci para nabi, dan balasannya itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sesungguhnya para penuntut ilmu seperti kita tuh para santri itu memiliki syafaat laksana syafaatnya para nabi. Bagaimana tidak mulianya para santri disejajarkan dengan para nabi. Maka siapakah ya Allah orang yang paling mulia? Adalah orang yang sedang thalabul ilmi, orang yang sedang menuntut ilmu akan agamanya Allah. Maka orang penuntut ilmu itu di surga Firdaus dengan 1000 istana dari emas, dan di dalam surga Al-Khuld dengan 1000 kota dari cahaya, dan dalam surga Al-Ma'wa dengan 80 derajat dari mutiara merah. Misalkan dari 1 dirham yang ia nafkahkan dalam menuntut ilmu, baginya bidadari laksana hitungan bintang dan malaikat. Bahkan jika kita bersalaman dengan orang alim, dengan orang penuntut ilmu, maka kata Allah mengharamkan jasadnya itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Atau kita melihat muka atau wajah ahli ilmu, maka itu ibadahnya sama seperti ibadah 1 tahun, hanya melihat saja. Bahkan kita bersalaman, maka Allah akan mengharamkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Allah itu tidak akan ridho. Bagaimana kalau kita sendiri yang menjadi santri? Maka kita harus sangat bersyukur sekali kepada Allah, karena kita sudah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dari sekian miliar orang, ternyata kita adalah dari sebagian kecil yang sampai sekarang masih ada orang-orang yang ingin pesantren gitu ya, yang ingin sengaja menuntut ilmu Allah. Sungguh kita harus sangat bersyukur kepada Allah, karena begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika orang yang menuntut ilmu meninggal sedang menuntut ilmu, misalkan ada seorang santri yang meninggal pada saat menuntut ilmu, kemudian kita sengaja menghantarkan mayit tersebut ke alam kubur, maksudnya ke alam kubur, maaf, menghantar kita ke kuburan, ke alam kubur, menghantar kita ke kuburan, maka orang yang menghantarkan tersebut dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang alim atau sekarang malah bahasanya ajengan gitu ya, yang meninggal, kita harus bersemangat, bergegas mengantarkan orang alim tersebut sampai kita ke kuburan, apalagi sampai kita mendoakannya. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian penjelasan yang saya kutip dari kitab Syarah Sulam At-Taufik. Mudah-mudahan ada di dalam kefahaman.
Dan kita termasuk golongan orang-orang yang seperti sudah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.